Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2023-2027 siap untuk menjalankan tampuk kepemimpinan. Hal ini ditandai dengan pengukuhan pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara yang digelar di Hotel Antares Medan, Senin 29 Januari 2024. Proses pengukuhan PWPM Sumut periode 2023-2027 ini mengangkat tema menata langkah bersama mewujudkan pemuda negarawan yang berkemajuan. Adapun proses pengukuhan ini diawali dengan sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Zulham Hidayah Pardede. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara oleh PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalla, di mana untuk pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 dipimpin oleh Muhammad Syarif Lubis sebagai Ketua, Rio Alvin Kurniawan sebagai Sekretaris, serta Zulfahmi Tanjung sebagai Bendahara. Adapun tamu yang berhadir yakni Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Haji Hashim Shah Nasution MA, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalla, Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Najih Prastio. Tampak berhadir juga para pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara diantaranya Dr. Andos Mario Kasduri MA, Associate Profesor Dr. Muhammad Qorib MA, Ali Imran Sinaga, Yunus Daulay, Muhammad Basir Hasibuan, Hasrat Samosir, dan Mutolib. Juga berhadir Rektor UMSU Profesor Dr. Agus Sani MAP, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2018-2023 Amrizal MPD, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2023-2027 Muhammad Syarif Lubis, Kabakes Sebangpol Provinsi Sumatera Utara Sudarman, alumni Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Portom tingkat wilayah, PDPM se-Sumatera Utara, serta para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalla menitipkan 3 pesan kepada pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut yang terpilih, yakni kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah harus teguh dalam imannya, teguh dalam ilmunya, serta teguh dalam berkaryanya. Saya hanya ingin menitipkan 3 hal kepada kawan-kawan sekalian. Pertama, kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah itu harus teguh imannya. Harus teguh imannya. Seperti pesannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah yang dulunya sangat kaya raya. Saking kayanya, bekas rendaman bajunya Umar bin Abdul Aziz itu diperjualbelikan, saking harumnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inni li nafsin tawwaqah. Sesungguhnya saya ini adalah manusia yang sangat ambisius. Tiktu ilal imar, falamma niltuha tiktu ilal khilafah. Saya ingin menjadi gubernur. Dan setelah saya menjadi gubernur, tiktu ilal khilafah. Saya ingin menjadi khalifah. Dan setelah saya menjadi khalifah, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tiktu ilal jannah. Orientasi saya setelah menjadi presiden, orientasi saya setelah menjadi khalifah adalah orientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang membedakan Pemuda Muhammadiyah dengan kepemimpinan yang lainnya? Setiap etape kehidupan, setiap etape kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah itu dari ranting, cabang, daerah, wilayah sampai ke pimpinan pusat, itu harus menjamin bahwa proses itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pengukuhan ini itu harus menghadirkan sebuah keteguhan ilmu. Keteguhan ilmu. Al ilmu qabla qauli wal amal. Kita ini harus punya ilmu sebelum berbuat. Kenapa seperti itu? Karena dengan ilmu lah kita mampu melahirkan yang namanya kompetensi. Fasyarrul alamina zawuhumuli iza fahartahum zakarul judul. Generasi yang paling tidak benar itu adalah generasi yang tidak memiliki kompetensi. Disuruh jadi guru, bikin RPP saja setengah mati. Disuruh jadi caleg, sudah 3 kali jadi caleg, tidak terpilih-terpilih. Jadi kita harus memiliki sebuah kompetensi. Dan kompetensi yang baik itu adalah kompetensi yang memiliki patron, kompetensi yang memiliki mentor. Dan saya sangat melihat
hal itu tumbuh subur di Sumatera Utara ini. Maka ketika kita berilmu, kita bisa menjadi fa khairun nasi zu hasabin qadimi wa aqama li nafsihi hasaban jadida. Kita bisa menjadi generasi yang baik, generasi yang sebenarnya bukan siapa-siapa tapi mampu melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Tadi saya tanya Pak Rektor di sini, kapan terakhir acara muktamar Muhammadiyah dilaksanakan di Sumatera Utara? Ternyata itu sudah 80 tahun yang lalu. Dan insya Allah 2027 kemungkinan besar seluruh warga Muhammadiyah se-Indonesia akan berkunjung, akan bersilaturahim di kota Medan ini. Dan yang terakhir pesan kami kawan-kawan sekalian, harus teguh dalam berkarya. Harus teguh dalam berkarya. Likulli harfin mustahiqqu lil bina, fal aslu lil mabniya ayyus sutara. Bahwa setiap cita-cita, setiap keinginan itu harus disertai dengan usaha. Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Hashim Shah Nasution berpesan agar para pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara agar benar-benar menjalankan tugasnya selama 4 tahun ke depan yang terbilang cukup singkat. Acara pengukuhan ini dimeriahkan oleh musisi Melayu Medan Lebah Begantung, serta ditutup oleh ucapan selamat oleh para tamu undangan kepada para pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara terpilih periode 2023-2027. Berikut wawancara jurnalis Infomu.co bersama dengan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2023-2027, Muhammad Syarif Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Prodesasi ini setidaknya ada 3 program prioritas yang akan kita utamakan nanti. Pertama ini soal kaderisasi, karena kita anggap kaderisasi ini menjadi satu hal yang penting ketika berbicara konteks penguatan dakwah di akar rumput dan juga ekspansi gerakan dakwah di berbagai kecamatan yang memang belum tersentuh oleh Muhammadiyah. Maka di sisi itulah pemuda Muhammadiyah harus bisa mengambil peran dakwah itu, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, Muhammadiyah tidak merasa kehilangan dengan keberadaan pemuda Muhammadiyah. Artinya bisa membantu gerakan-gerakan dakwah di akar rumput. Yang kedua, ini soal dakwah. Saya kira ini juga menjadi penting karena bagaimanapun dakwah ini adalah ruh dari pergerakan kita di pemuda Muhammadiyah. Maka situasi hari ini akan kita jawab dengan memfasilitasi kawan-kawan dari berbagai daerah untuk kita buat misalnya nanti sekolah-sekolah dai di tingkat wilayah, sehingga nanti mereka ini yang kita tembakkan di berbagai daerah, sehingga tidak ada daerah lagi yang kekurangan dai. Kemudian yang ketiga ini soal BUMP. Ini memang program terbaru, ada satu bidang penambahan setelah pasca Muktamar Balikpapan, yaitu bidang yang khusus mengurusi badan usaha milik pemuda. Ini tentunya akan menjadi menarik karena badan usaha milik pemuda ini menjadi satu pesan bagi kita. Pemuda Muhammadiyah hari ini harus memiliki kemandirian gerakan. Maka kita dilatih untuk dipaksa untuk bisa membangun income yang nantinya bisa menjadi suntikan lah untuk setiap aktivitas dakwah yang kita lakukan. Saya kira barangkali 3 itu yang menjadi prioritas kepengurusan pemuda Muhammadiyah wilayah di Prodesasi. Oke, terima kasih. Jurnalis Infomu.co, Masna Rifai melaporkan dari Medan.